Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, kita harus tetap berjuang supaya bisa mencapai standar hidup atau level hidup yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini. Kita harus memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, tidak mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai standar kehidupan seperti ini, saudaraku? Banyak orang akan berkata tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus? Saudara, ingat, yang memerintahkan supaya kita memiliki hidup sama seperti Kristus itu adalah Allah sendiri. Allah yang kita panggil dengan sebutan Bapa ketika kita datang di dalam doa, ketika kita bergumul, dan kita memanggilnya dengan sebutan Bapa. Saudaraku, kalau Allah yang memerintahkan supaya kita harus memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, itu artinya kehidupan yang sama seperti Kristus bukan sesuatu yang mustahil. Saudara perhatikan itu. Kehidupan yang sama seperti Kristus bukan sesuatu yang mustahil. Persoalannya adalah kita mau berjuang untuk memiliki hidup yang sama seperti Kristus atau tidak. Sebab firman Tuhan katakan begini, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6, kita sudah sering membaca kebenaran firman Tuhan ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan itu, ini perintah. Persoalannya kita mau atau tidak. Kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, kita percaya kepada Allah Bapa di sorga, maka tidak ada pilihan lain. Pilihan kita cuma satu, hidup sama seperti Kristus. Dan firman Tuhan katakan itu dengan tegas, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena memang panggilan kita sebagai orang percaya untuk hidup sama seperti Kristus. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, dan yang mulia Tuhan Yesus Kristus akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi ingat, panggilan kita sebagai orang percaya adalah kita harus memiliki hidupnya Kristus. Kita harus mengenakan gaya hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan percintaan dunia ini, tidak lagi bersahabat dengan dunia ini, tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita mengenakan gaya hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana dalam hari-hari hidup kita hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saya katakan tadi bahwa ketika kita berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka nanti pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Dan yang mulia Tuhan Yesus Kristus akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan katakan itu, saudaraku. Roma pasal yang ke-8 ayat 29, mari kita lihat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa panggilan kita sebagai orang percaya tidak ada tujuan yang lain. Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, itu artinya kita dipilih dari semula. Kita telah dipilih, kita telah ditentukan dari semula
untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tidak menjadi serupa dengan Kristus, itu juga berarti ketika kita berada di balik kematian nanti, kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kita akan terpisah dari hadirat Allah, dan kita tidak akan bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, di mana seperti yang firman Tuhan gambarkan, yang mulia Tuhan Yesus Kristus akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di sini artinya Kristus memiliki kehidupan yang benar-benar sempurna, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Ingat baik, Adam jatuh ke dalam dosa, itu artinya Adam tidak bisa mencapai standar kehidupan seperti yang Bapa kehendaki. Lalu pada akhirnya, supaya manusia bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula, harus ada pribadi yang benar-benar bisa hidup dengan standar hidup seperti yang Bapa kehendaki. Dan pribadi itu adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus hidup di dalam ketaatan, melakukan semua kehendak Bapa, sekalipun harus menderita, tetapi yang mulia Tuhan Yesus Kristus tetap hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sampai pada akhirnya Ia bisa mencapai kesempurnaannya dalam keadaan sebagai manusia. Ingat, dalam keadaan sebagai manusia. Karena firman Tuhan juga mengatakan akan hal itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika Kristus belajar taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sekalipun ada di dalam penderitaan, Ia tetap taat sampai pada akhirnya Ia bisa mencapai kesempurnaannya. Inilah pribadi manusia sejati yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan ketika kita hidup sebagai orang percaya, maka kita harus berjuang untuk mencapai level kehidupan seperti ini. Tidak boleh kurang. Kita harus serupa dengan Kristus, supaya keserupaan kita dengan Kristus itulah yang akan terus menggiring kita hingga kita mencapai kesempurnaan sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Itu yang firman Tuhan katakan. Matius pasal yang kelima ayat 48, firman Tuhan katakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya begini, kalau kita tidak bisa mencapai standar kehidupan sama seperti Kristus, kalau kita tidak bisa sempurna sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna, itu berarti kita bukan anak Allah. Perhatikan itu, saudara suka atau tidak suka, kalau kita tidak bisa mencapai level kehidupan seperti ini, kita bukan anak Allah. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, kalau pada akhirnya kita tidak diakui oleh Allah Bapa di surga sebagai anaknya, karena Bapa tidak menemukan hidupnya Kristus di dalam hidup kita, apakah kita akan diperkenankan masuk di dalam kerajaan surga? Jawabannya sederhana, saudaraku, tidak. Kita tidak akan diterima di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Jangan lagi kita berdalih bahwa kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus. Karena sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi kita tidak mau. Ingat, bukan tidak bisa, tetapi kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Padahal kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Sekarang pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita mau memilih yang mana? Mau memilih hidup sama seperti Kristus telah hidup, atau memilih untuk terpisah dari Allah di kekekalan dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.